Sejuat Lemisha Walelang, NPM 2019 46500 726, kelas S2E. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pengantar Budaya Nasional, dan saya dari kelompok 4 yang membahas mengenai suku Dayak. Saya akan melanjutkan jawaban dari teman kelompok saya tadi. Saya akan membahas mengenai sistem religi yang ada di suku Dayak. Nah, di suku Dayak itu sendiri memiliki beberapa kepercayaan mengenai agama-agama. Namun sebenarnya sebelum ada agama-agama lain seperti Islam atau maupun Kristen, baik Katolik dan Protestan yang masuk ke dalam suku Dayak, masyarakat Dayak itu sendiri sudah memeluk kepercayaan yaitu Kaharingan atau disebut agama peribuminya. Nah, dalam agama Kaharingan, mereka itu mempercayai makhluk atau roh-roh. Seperti contohnya Sangiang Nayu-Nayu, yaitu adalah roh baik. Lalu kemudian Taloh atau Kambe yang termasuk roh jahat. Jadi dalam syair-syair suci suku bangsa Ngaju, dunia roh disebut negeri raja yang berpasir emas. Nah, upacara adat dalam masyarakat Dayak itu ada meliputi seperti upacara pembakaran mayat, upacara kelahiran, penyebutan anak, lalu kemudian juga ada upacara penguburan mayat, serta upacara pembakaran mayat yang disebut itu tiwa, dan abu sisa pembakaran diletakkan di sebuah bangunan yang disebut tambak. Setelah bertonton lamanya suku Dayak, masyarakat ini tersendiri memeluk kepercayaan Kaharingan. Lalu kemudian pemerintah menggolongkan agama Kaharingan atau agama pribumi di suku Dayak ini termasuk dalam golongan Hindu Bali. Nah, selain agama Kaharingan tadi, masyarakat Dayak sendiri memiliki kepercayaan yang lain, yaitu seperti agama Islam yang merupakan juga akulturasi. Agama Islam itu sendiri yang masuk ke dalam suku Dayak tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan yang telah mereka percayai selama bertahun-tahun. Jadi masuknya Islam ke dalam Pulau Kalimantan ini tersendiri diawali oleh para pedagang Gujarat Arab ataupun pedagang Cina. Tapi kenapa tadi saya bilang tidak serta-merta merubah seluruh kebudayaan yang ada? Karena Islam hanya menghapuskan tradisi yang bertentangan dengan akidah. Nah, makanya disebut akulturasi. Lalu kemudian salah satu contoh akulturasi tradisi yang ada di suku Dayak itu sendiri yaitu tradisi yang disebut Ba'ayun. Nah, dalam tradisi Ba'ayun ini, ketika anak yang telah terlahir di dunia yang baru terlahir, mereka percaya bahwa dia akan didampingi oleh 3 roh. Lalu kemudian harus dilakukan upacara untuk pengusiran roh jahat atau kesialan terhadap anak yang baru lahir ke dunia ini. Nah, itu kepercayaan yang berasal dari Kaharingan tadi. Lalu kemudian ketika anak itu diayunkan, lalu dipercikan air dengan tapung tawar. Nah, lalu ketika anak itu diayunkan, lalu kemudian diberikan percikan air mengenai tapung tawar, akan juga diiringi oleh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dari situ tradisi Ba'ayun ini pun masih dilestarikan sampai saat ini juga. Itu merupakan contoh dari akulturasi agama yang masuk di suku Dayak. Lalu kemudian juga ada agama Kristen yang di dalam suku Dayak ini sendiri. Nah, saya akan mau membahas mengenai agama Kristen yang masuk ke suku Dayak. Nah, mulai terjadinya masuknya agama Nasrani ini itu diawali dengan kedatangan orang-orang asing merupakan orang Eropa, yaitu seperti orang Belanda datang untuk menguasai beberapa wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya Kalimantan. Nah, ketika Belanda akhirnya memegang kendali
kekuasaan beberapa wilayah di Kalimantan, mereka mulai menyebarkan agama ini tadi. Melewat sini kita dapat menyimpulkan bahwa terjadinya penetrasi violence dari ketika Belanda menyebarkan agama Nasrani ini. Dari situ mereka membangun beberapa tempat ibadah di Kalimantan untuk mengajarkan kepada masyarakat lokalnya bagaimana akhirnya agak kepercayaan yang mereka percayai dapat masuk ke dalam masyarakat dan dapat mereka resapi juga. Nah, selain itu ketika Belanda ingin menyebarkan Injil di Kalimantan ini juga, dia mendirikan beberapa sekolah yang itu khusus untuk orang-orang yang mau mempelajari mengenai agama Kristen tadi, serta juga mengenai budaya-budaya yang ada di Eropa. Ini semua terjadi ketika masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Ya, itu saja penjelasan saya mengenai sistem religi yang ada di suku Dayak. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.